Hanya butuh 12 menit, presale tiket Timnas Indonesia versus Argentina habis dipesan. Tiket presale Timnas Indonesia versus Argentina pada ajang FIFA Matchday bulan Juni habis dipesan. Seperti diketahui, penjualan pada tahap pertama ini khusus untuk pemegang kartu dan nasabah BRI. Penjualan hari ini dibuka tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari pantauan bolasport.com melalui laman tiket.com, antusiasme supporter yang ingin melihat Lionel Messi dan kawan-kawan cukup tinggi. Tepat 10 menit sejak dibuka, ada 10 kategori yang sudah habis dipesan. Selanjutnya, semua kategori habis dijual tepat 12 waktu Indonesia Barat. Namun terdapat keterangan jika tiket kemungkinan tersedia kembali jika ada pembayaran yang gagal. Seperti diketahui, tiket laga FIFA Matchday skuad Garuda ini dijual dengan 4 kategori besar, yakni tiket VIP, kategori 1, 2, dan 3. Dalam laman tiket.com ada 15 kategori yang dipesan. Dengan rincian harga yang dijual adalah VIP Barat dan Timur Rp4.250.000, kategori 1 Rp2.500.000, kategori 2 Rp1.200.000, dan kategori 3 Rp600.000. Selanjutnya tiket akan dijual secara umum pada 6 dan 7 Juni mendatang. Total ada 60.000 tiket yang akan dijual saat laga melawan tim berjuluk La Albiceleste tersebut. Mengakses tiket.com melalui web atau aplikasi. Daftar dengan email dan klik buat akun. Masukkan detail dan nomor HP aktif. Lakukan verifikasi akun dengan nomor OTP yang dikirim ke nomor HP terdaftar. Login di tiket.com dengan nomor atau email dan kata sandi Anda. Klik icon event, kemudian cari tiket International Friendly Match Indonesia versus Argentina FIFA Matchday. Pilih kategori dan jumlah pembelian tiket, isi detail pemesanan dengan benar. Lalu klik lanjut pembayaran. Pilih metode pembayaran yang dilakukan dengan pembayaran pemesanan tiket. Jika sudah, tiket yang telah dipesan akan masuk ke dalam halaman Your Orders. Di sisi lain, 5 pemain keturunan grade A yang bisa dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, nomor 1 ex Juventus. Ada 5 pemain keturunan grade A yang bisa dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Salah satunya pemain berposisi kiper yang pernah merumput bersama Juventus. Timnas Indonesia tengah disibukkan persiapan Piala Asia 2023. Sekedar informasi, Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Piala Asia 2023 baru digelar 12 Januari 2023 sampai 14 Februari 2024 di Qatar. Meski terhitung masih lama, Timnas Indonesia benar-benar mempersiapkan diri agar tampil maksimal di Piala Asia 2023. Sebab demikian, PSSI terus mengupayakan agar pemain naturalisasi berstatus grade A bisa memperkuat Timnas Indonesia. Mengenai pemain grade A, sejumlah nama pun santer dibicarakan. Lantas, siapa saja pemain tersebut? Berikut 5 pemain keturunan grade A yang bisa dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Di urutan kelima ada Ragnar Uratmangun. Dimulai dari Ragnar Uratmangun. Pemain satu ini bermain untuk tim Liga 1 Belanda, FC Groningen. Ragnar bermain di posisi gelandang tengah. Pemain mentas di Liga Belanda bisa dibawa Ragnar ke Timnas Indonesia. Jika dirinya benar-benar dapat warga negara Indonesia, pastinya lini tengah Timnas Indonesia bisa lebih mengerikan. Keempat, Jay Aitnes. Selanjutnya ada Jay Aitnes. Bek 23 tahun ini bermain untuk tim Go Ahead Eagles di Belanda. Tak jauh berbeda dari Ragnar Uratmangun, Jay juga bisa jadi pembeda Timnas Indonesia. Bayangkan jika dirinya berduet dengan Jordi Amat. Bukan tak mungkin Timnas Indonesia minim kebobolan di Piala Asia 2023. Ketiga, Jordi Weman. Berikutnya adalah Jordi Weman. Nama Jordi sudah lama dikenal bakal dinaturalisasi oleh PSSI untuk Timnas Indonesia. Meski begitu, Jordi Weman belum memberi kepastian. Akan tetapi, seandainya gelandang 24 tahun ini gabung Timnas Indonesia, bukan tak mungkin lini tengah Timnas Indonesia makin superior. Pengalaman juga kepiawaian Jordi Weman juga modal besar untuknya membantu Timnas Indonesia. Terlebih skuad Garuda harus bersaing dengan Jepang dan Irak yang notabene tim tangguh di Asia. Belum lagi Vietnam yang merupakan rival berat Timnas Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Kedua, Kevin Dix. Nama Kevin Dix sudah sempat mencuat untuk dinaturalisasi PSSI sebelumnya. Tapi itu tak kunjung terrealisasi.
Padahal pemain berketurunan Belanda Indonesia itu cukup tertarik membela timnas Indonesia. Sayangnya PSSI disebut Kevin Dix tak kunjung melakukan pendekatan kepadanya. Sejauh ini Kevin Dix memiliki segudang pengalaman tinggi, mengingat ia bermain untuk tim asal Denmark, FC Copenhagen. Sebelumnya ia juga pernah merumput di Italia bersama Fiorentina. Dan di urutan pertama ada Emil Audero. Di posisi pertama ada Emil Audero. Soal pengalaman penjaga gawang 26 tahun ini jelas sangat kaya. Pasalnya Emil memulai karir di Italia bersama Juventus Junior. Seiring perjalanan ia naik level membela Juventus Senior. Meski demikian ia tak begitu lama di Juventus Senior. Dirinya menghabiskan karirnya di tim Liga Italia lainnya, Sampdoria. Naasnya Emil justru terancam main di Serie D setelah Sampdoria terlilit masalah finansial. Akan tetapi kabar terbaru menyebut jika Emil bisa saja selamat dari degradasi, sebab Lazio disebut-sebut tertarik memboyong Emil dari Sampdoria. Timnas Indonesia lawan Argentina di FIFA Matchday. Jordi Amat punya kenangan manis. Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat memiliki pengalaman apik saat berhadapan dengan Lionel Messi. Duel kedua pemain ini diperkirakan akan tersaji pada laga Timnas Indonesia versus Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023. Jordi masuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil Sintayong untuk menjalani TC yang akan digelar pada 5 Juni mendatang. Sementara mega bintang tim berjulukan La Albiceleste itu juga dibawa dalam laga tandang mereka di FIFA Matchday bulan Juni. Tidak hanya Messi, pelatih Lionel Messi yaitu Scaloni juga membawa skuad terbaiknya yang meraih gelar juara Piala Dunia 2022. Berbicara tentang Jordi, dia merupakan salah satu pemain yang cukup berpengalaman di Eropa. Pemainnya saat ini merumput untuk klub Malaysia. Johor Darul Takzim tersebut sempat lama berkarir di Spanyol sebelum memutuskan pindah ke Belgia. Di Spanyol beberapa tim yang sempat dia bela diantaranya adalah Espanyol, Rayo Vallecano, dan Real Betis. Saat membela Espanyol, Jordi Amat memiliki pengalaman yang cukup berkesan. Pasalnya, dia bersama timnya sukses menahan imbang Barcelona yang diperkuat Lionel Messi. Pertandingan tersebut terjadi pada Januari 2022. Jordi dan Messi sama-sama tampil sejak menit pertama. Barcelona mencetak gol lebih dulu lewat Cesc Fabregas. Sementara Espanyol membalas lewat Alvaro Vercruz pada menit 85. Sementara itu, pertandingan berjalan ketat dengan hujan kartu kuning termasuk yang diterima Jordi dan Messi. Laga ini berakhir dengan skor imbang 1-1. Jordi Amat dengan bangga memamerkan hasil laga tersebut. Menurutnya, pertandingan ini cukup berkesan karena dia berduel langsung dengan Lionel Messi di lapangan. Barcelona bahkan tampil dengan skuad terbaiknya termasuk beberapa pemain bintang yang mereka miliki. Jika Messi turun di laga ini, maka akan tersaji duel ke-6 antara Jordi melawan mantan bintang PSG tersebut. Seri 1-1 melawan Barcelona yang merupakan tim terbaik saat itu. Jadi ya, itu memori bagus, kata Jordi Amat dilansir bolasport.com dari laman PSSI. Di sisi lain, Sandy Walsh berlatih spesialisasi bek kanan untuk FIFA Matchday Juni 2023. Debut di tanah air kakek gantikan Asnawi. Pemain naturalisasi teranyar Indonesia, Sandy Walsh berlatih khusus untuk posisi bek kanan jelang laga FIFA Matchday Juni 2023. Demi maksimal saat debut untuk timnas Indonesia, Sandy Walsh terus berlatih sendiri jelang laga FIFA Matchday Juni 2023. Sudah tak bersama Kavi Misalin karena kompetisi telah usai, Sandy melakukan latihan bersama pelatih pribadi di Marbella, Spanyol. Latihan tersebut tentu dilakukan untuk mempersiapkan fisik sebelum menjalani debut bersama timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan melawan Palestina pada 14 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dan melawan Argentina pada 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sandy sendiri sangat menantikan debutnya berseragam merah putih, khususnya untuk laga lawan Palestina yang digelar di Surabaya, kampung halaman kakek Sandy. Sandy Walsh memiliki darah Indonesia melalui ibunya yaitu Brigita Portir. Ayah Brigita Portir berasal dari Surabaya dan ibunya berasal dari Malang. Saya baru saja mendengar kabar dari PSSI terkait FIFA Matchday Juni di Surabaya, ujar Sandy. Itu merupakan kampung halaman kakek saya.
Saya sangat senang mendengarnya. Semangat! Sampai jumpa di FIFA Matchday Juni, tambahnya. Kini pada video di channel YouTube pribadinya yang tayang pada Sabtu 3 Juni 2023, Sandy Walsh terlihat berlatih khusus untuk posisi bek kanan. Satu lagi, sebelum terbang ke Surabaya, tambahnya. Sesi individual dengan latihan spesialisasi untuk bek kanan, tulisnya. Mungkinkah Sandy Walsh memang dipersiapkan debut di Timnas Indonesia di posisi bek kanan? Hal ini semakin menguat karena kondisi Asnawi Mangkualam yang belum diketahui seberapa parah cederanya. Asnawi Mangkualam tercatat 3 kali mendapat perawatan karena mengalami kram saat bertanding untuk Jeonnaman Dragons versus Ulsan Hyundai di babak 16 besar Piala FA Korea di Stadion Gyeongyang, Rabu 24 Mei 2023. Pada Sabtu 27 Mei 2023, Asnawi tidak masuk skuad Jeonnam Dragons saat melawan Seongnam City. Kemudian Asnawi masih mengalami cedera. Kini tinggal menunggu keputusan apakah ia masuk skuad pada laga 4 Juni saat Jeonnam Dragons bertemu Kim Seon Sangmu